Menurut Ibu, hakikat seorang guru itu seperti apa? Ya, guru itu adalah seorang pendidik ya, bisa menjadi seorang pendidik, bisa menjadi seorang pembimbing, bisa juga menjadi panutan bagi anaknya gitu. Nah, terutama anak didiknya sendiri gitu kan. Sekarang sebagai guru juga sebagai motivator, sebagai fasilitator. Pada intinya seorang guru adalah harus bisa meningkatkan perkembangan kepada peserta didik, sehingga anak itu akan menjadi anak yang selalu berbakti kepada nusa bangsa, terutama adalah agamanya. Mereka udah inginnya bisa baca, berhitung, menulis dengan baik. Seakan-akan bahwa pendidikan dasar itu adanya di TK gitu. Nah, tapi sekarang otomatis kan di mana di sini juga kan TK juga bersaing satu sama lain kan untuk memberikan pembelajaran yang paling baik buat yang bisa diterima oleh masyarakat sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menyikapinya aja. Kalau orang tua sendiri ingin anak ketika dia keluar dari dari TK ini bisa baca, tulis, berhitung, ya kita berikan pengarahan yang bahwa oh iya, TK itu menyiapkan anak mandiri, bisa mandiri. Karena kalau anak itu sendiri tidak mandiri, bagaimana dia nanti bisa baca, berhitung di sekolah, di pendidikan selanjutnya? Kalau misalkannya untuk kemandirian, untuk ke kamar mandi aja, bertoilet aja masih harus diantar sama mamahnya kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dipersiapkan. Sementara kan kalau di SD nggak mungkin kan anak misalkannya berapa jam, 2,5 jam diem aja ibunya nungguin, kan nggak mungkin juga kan. Jadi di situ juga udah kelihatan bahwa tuntutan itu memang bagaimana kita menyelaraskan bahwa pendidikan baca, bertulis, berhitung itu bisa diterima oleh anak, tapi dengan konsep yang lain. Pengamatan saya, yang namanya zaman dulu, guru itu betul-betul itu digugu dan ditiru, sehingga seorang guru dulu itu lebih wibawa daripada guru sekarang. Kalau sekarang guru-guru itu kurang dihargain oleh anak-anak. Jadi memang guru adalah teman, guru adalah pamong, dan guru adalah seorang ibu, yang mana seorang guru seharusnya bisa mengayomi anak didiknya. Kalau zaman dulu mungkin saya dulu waktu pendidikan di sekolah, di pendidikan guru ya, tentu saja kan berbeda, terutama etika. Dulu saya mendapatkan pembelajaran yang namanya budi pekerti untuk guru ya. Tapi sekarang itu mungkin nggak tahu tuh yang untuk PGTK yang sekarang itu, untuk yang jurusan ya keguruan itu, apakah mereka mendapatkan pendidikan budi pekerti tidak, entah itu dapat atau tidak. Karena kalau saya dulu dapat dari cara berpakaian, dari cara berbicara, entah itu kepada anak, kepada orang tua, kita dapat dari dulu. Kalau sekarang yang saya lihat, yang saya rasakan ya ketika saya ikut pendidikan budi pekerti itu kayaknya nggak terlalu inilah gitu ya. Nggak terlalu yang, kadang saya secara pribadi pun kayak yang namanya kode etik aja kan kadang kita sudah mulai dilupakan gitu. Untuk banyak dari sekian % juga kan kode etik guru aja sendiri udah nggak hafal apa aja sih di dalamnya gitu. Itu kalau dulu kita memang ada tuntutan itu. Kemudian di zaman dulu mungkin lebih mengarah ke perkembangan anak, tapi kalau yang di zaman sekarang mungkin lebih pengetahuan guru yang harus lebih ditonjolkan. Kenapa? Karena kan mau nggak mau kita berpacu dengan globalisasi kan. Sekarang kalau ibu gurunya aja udah nggak bisa pegang komputer, sementara tuntutan anak-anak di zaman sekarang sudah pandai di IT-nya kan, mereka udah bisa.
saya sih mengharapkan guru-guru ini jangan lebih kreatif lagi aja lah. Kenapa? Jangan pernah malas untuk belajar gitu aja. Karena kita dituntut untuk lebih kreatif, kita dituntut untuk masa yang akan datang itu harus lebih pintar daripada anak murid, biar kita tidak dibohongi oleh anak-anak kita dan kita bisa memberikan pembekalan kepada mereka yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau gurunya malas-malasan untuk belajar berarti dia tidak kreatif, bagaimana nanti anak-anak kita yang di masa yang akan datang malas aja gitu, menjadi pekerja yang Harapan kepala sekolah terutama kepada pemerintah, kami mohon untuk lebih meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk guru honor, dan kami juga mohon terutama di bidang pendidikan agar dari masyarakat yang terkecil bisa menikmati pendidikan dan akan menerima hak-haknya sebagai warga Indonesia.